Shalom, selamat pagi keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini firman Tuhan saya ambil dari kitab Roma pasal 16 ayatnya yang ke-27. Demikian firman Allah. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Keluargaku, pagi ini firman Tuhan saya beri judul Yesus satu-satunya yang mampu menyelesaikan masalah kita. Ada amin saudara. Keluargaku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya beranggapan salah satu kebodohan kita sebagai manusia, yaitu kita seringkali bisa memulai tetapi kita nggak bisa menyelesaikan, saudara. Saya katakan bukti bahwa kita manusia yang bodoh, seringkali kita bisa memulai segala sesuatu, tetapi kita tidak bisa menyelesaikannya, saudara. Kalau kita berpikir tentang kehidupan ini, kita bisa melakukan apa saja apa yang kita mau. Kita punya rencana apa saja yang kita mau. Kita punya harapan apa saja yang kita harapkan. Tetapi kita tidak bisa menggapai akhir dari harapan itu menjadi sebuah kebahagiaan. Yang ada adalah kekecewaan, ketakutan, bahkan mungkin kegagalan demi kegagalan. Kita nggak bisa menyelesaikan apa yang kita harapkan, Bapak Ibu. Yesus satu-satunya Allah, satu-satunya pribadi yang bisa menyelesaikan permasalahan kita dengan dahsyat. Bilang amin, saudara. Hanya Yesus satu-satunya pribadi yang sanggup menyelesaikan apapun yang sudah kita mulai. Kematiannya di atas kayu salib itu bukti bahwa Dia menyelesaikan segala sesuatunya. Dia berkata, sudah selesai. Bapak Ibu keluargaku, mari pagi ini saya mau menantang iman saudara. Kalau engkau merasa buntu dalam permasalahanmu, engkau merasa buntu dalam kesulitanmu, dan engkau nggak bisa menyelesaikan permasalahanmu, saya mau bilang datang sama Yesus. Mari berdoa kepada Yesus, minta segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin hanya di dalam Yesus. Bapak Ibu keluargaku, mari kita berserah kepada Tuhan, karena pada saat kita berserah, maka Dia turun tangan menyatakan sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Nah, pertanyaannya bagi kita adalah, Pak Pendeta, kenapa hanya Yesus yang sanggup menyelesaikan segala permasalahan kita? Saya berpendapat, saudara, ada 4 alasan kenapa hanya Yesus yang sanggup menyelesaikan masalah kita. Yang pertama adalah karena Yesus sumber sukacita kita. Bilang amin. Kenapa kita nggak bisa menyelesaikan problem? Karena keluhan, karena sungut-sungutan, tidak ada sukacita, sehingga kita malas melakukan segala sesuatu, dan pada akhirnya kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Yesus sumber sukacita, Dia yang membuat kita bersukacita sekalipun berada dalam lembah kelam sekalipun. Yang kedua, kenapa hanya Yesus yang bisa menyelesaikan masalah kita? Yang kedua, Yesus sumber keberanian kita. Yesus tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh keberanian yang membangkitkan kasih. Pada saat kita ketus menghadapi kesulitan, roh keberanian itu, Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan untuk berani menghadapi setiap masalah. Yang ketiga, karena Yesus adalah sumber inspirasi kita. Ada amin, saudara. Waktu jalan kita mentok, kita nggak bisa berbuat apa-apa, Yesus kasih hikmat kepada kita. Ada kreativitas, ada hal-hal yang baru yang Tuhan nyatakan dalam pikiran kita untuk kita bisa lepas dari setiap masalah. Yang keempat, karena Yesus adalah sumber kesadaran kita. Bapak Ibu, kenapa Yesus adalah pribadi satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalahmu? Karena Yesus sumber kesadaran kita. Pada saat kita melakukan segala sesuatu, kita mungkin tidak mengerti apa yang kita pikirkan, kita nggak mengerti apa yang harus kita lakukan, Yesus sadarkan kita. Pada saat kita nggak ngerti apa yang harus kita lakukan dan kita terus melakukan dosa, Yesus sadarkan kita, sehingga kita kembali ke jalan yang lurus, sehingga kita bisa tahu apa yang harus kita kerjakan. Pagi ini Bapak Ibu, mari dengan iman kita berkata, Yesus satu-satunya pribadi yang bisa menyelesaikan masalahmu. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.